Memang ini cukup unik ya. Jadi bisa dikatakan ini merupakan modus baru, mengingat barang tersebut disimpan atau diselipkan di dalam tulang. Perlu saya sampaikan di sini kepada seluruh rekan-rekan bahwasannya alhamdulillah memang kemarin pada hari Senin 4 Oktober kami telah berhasil menggagalkan adanya penyelundupan barang terlarang jenis narkotika yang diduga sabu-sabu. Oh, itu motifnya seperti apa? Dimasukkan ke apa, Pak? Modusnya. Memang ini cukup unik ya. Jadi bisa dikatakan ini merupakan modus baru, mengingat barang tersebut disimpan atau diselipkan di dalam tulang. Jadi dalam tulang ayam, ya. Itu kita tahu lubang tulang ayam itu kan tidak terlalu besar. Nah, jadi di situ dibungkus plastik, kemudian dimasukkan ke dalamnya, sehingga perlu ketelitian betul-betul untuk bisa memastikan bahwasannya barang itu adalah barang terlarang. Jadi petugas melakukan pengecekan, pemeriksaan dengan memecah, dengan menghancurkan tulang itu satu persatu. Itu. Jadi pada awalnya di dalam sayur yang bermacam-macam isinya, ada sayur tahu, ada ayam, ya seperti biasa nasi kita periksa, kemudian tahu kita belah, ya kita potong dengan gunting untuk memastikan dalamnya benar-benar clear, dan ayam ini pun kita lepas, kita suwir, ya kita copotin, tinggallah tulangnya itu. Nah, kemudian petugas sempat menaruh kecurigaan. Setelah diperhatikan dengan sungguh-sungguh, lebih banyak tulang daripada daging yang terdapat di ayam itu. Itulah timbul inisiatif untuk melakukan pemecahan atau penghancuran tulang tersebut. Pak, SOP-nya memang seperti itu, Pak. SOP untuk makanan bisa masuk ke dalam itu, Pak. Ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwasannya selama pandemi ini memang kita tidak ada menerima kunjungan reguler atau kunjungan tatap muka, tapi kita menyiapkan dengan kunjungan secara online. Nah, untuk penitipan barang, khusus penitipan barang, kami tetap berlakukan, tapi prosedurnya yang bersangkutan mendaftar, dicatat alamatnya, kemudian masuk ke dalam. Setelah di pintu utama, diarahkan untuk ke ruang penggeledahan. Jadi ada ruangan khusus memang untuk penggeledahan barang. Nah, disitulah petugas melakukan pengecekan, pemeriksaan terhadap barang. Ya memang sebenarnya kalau secara terkadang kita secara batin itu makanan harus diacak, ya, tahu harus dipotong-potong, daging harus disuwir, walaupun memang pakai plastik, walaupun mungkin memang guntingnya pakai pisau atau pakai garpu, pakai ini, tapi ya itulah memang SOP-nya. Pak, pelakunya kan Jumlah sabunya berapa, Pak? jumlahnya berapa barang? Berapa banyak? Untuk jumlah sabunya saya belum tahu persis, karena dengan kejadian ini terus terang saya setelah mendapat laporan, saya segera melapor kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan dan saya perintahkan ke Kepala Keamanan untuk berkoordinasi dengan Sat Narkoba. Alhamdulillah kemarin tim yang dipimpin oleh AKP Maulana langsung merapat ke lapas untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap temuan ini, dan barang bukti semua sudah kita serahkan yang bersangkutan. Kalau pengirimnya Udah teridentifikasi, Pak? Teridentifikasi. Itu dari mana, Pak, pengirimannya? Informasi dari Bandung, bro. Dari Bandung. Ya. Kalau penerimanya, Pak? Penerimanya salah satu warga binaan kita. Warga binaan kasus narkoba juga, Pak. Kasus kriminal. Kasus kriminal justru. Ada sanksi, Pak, nanti Oh pasti. bagi penerima? Kalau untuk penerima pasti ya. Ya selain mungkin kalau emang ini dinyatakan tersangka baru, otomatis dia akan menjalani MAP
ya berarti masih ada perkara selain perkara yang pertama. Nah kemudian di perkara yang lama dia tentu akan mendapat sanksi. Ini aja sekarang sudah kita strafselkan, ya masuk kamar strafsel, sel khusus, kemudian tidak mendapat hak remisi dan PB, pengusuran PB otomatis kita batalkan. Pak, itu bisa berkomunikasi Pak antara penghuni lapas di sini dengan pihak luar Pak, sehingga ada pemesanan itu sabu. Nah, itu mungkin bisa jadi gini. Jadi di kami ada sarana untuk komunikasi. Kita menyiapkan ada wartel sus. Wartel sus ini adalah wartel khusus yang bisa dipergunakan oleh semua narapidana. Nah, tapi memang dari situ bisa dilakukan pengecekan, pemeriksaan, karena hasil percakapan itu bisa dibuka karena direkam, ada rekamannya. Jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Nanti kita bisa, kalau memang dibutuhkan untuk penyidikan, bisa dicek itu nomornya ke siapa, kapan waktunya, percakapannya apa, itu semua terbuka. Berarti yang ini juga sudah Bisa jadi. Pak. Ya. Terus kemudian kan ada kunjungan video call tadi. Kita memang lakukan layanan kunjungan melalui video call. Itu. Jadi dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah yang terpenting saya himbau kepada seluruh masyarakat, terutama keluarga warga binaan, tolonglah jangan lagi ada yang mencoba-coba atau ingin memasukkan barang-barang terlarang khususnya di lembaga pemasyarakatan Garut ini. Karena terus terang hal tersebut tentunya akan merugikan diri sendiri dan keluarga yang ada di dalam. Ya, sayangilah diri, sayangilah masa depan. Semoga ke depan dengan kejadian ini tidak ada lagi masyarakat ataupun keluarga dari warga binaan yang ingin mencoba-coba memasukkan barang terlarang ke dalam lembaga pemasyarakatan. Itu pesan saya. Dan diperketat ya untuk Pastinya dengan kejadian ini kita akan lebih ketat. Sebelum kejadian aja kita ketat, makanya kita bisa deteksi sekarang Pak ya. Barang ini, apalagi sekarang. Jadi jangan coba-coba kepada masyarakat untuk memasukkan barang terlarang di lembaga pemasyarakatan Garut.